tinggal nunggu Pastor Charlton sambil jalan. Oke. Yes, shalom Pak. Ya. Kita mulai. Tunggu saya. Pak Adi juga sudah masuk situan. Saya masukkan, saya on di Facebook dulu ya. Nanti tunggu live on Facebook, tunggu. Agak lama, maaf. Connecting-nya agak lama. Oke, kita akan memulai ibadah GIC Family kita pada malam hari ini. Mari saya ajak kita semua untuk sama-sama mempersiapkan diri kita. Mari kita awali dengan doa. Silakan yang bertugas Bu Rika yang pimpin kita dalam doa. Shalom semuanya, mari sama-sama saya ajak untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaan-Mu dalam seminggu ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan kami mengucap syukur. Ampuni dosa kesalahan kami, apapun yang kami lakukan, Bapa, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perkatakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Kiranya Tuhan kami minta ampun. Biarlah Engkau terus ajar kami, lindungi kami, sertai kami semua, dimanapun kami berada, Bapa. Sekarang kami akan melakukan GIC, biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, biarlah Engkau pimpin ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, silakan Ko Henry, pimpin kita untuk pujian. Shalom semuanya, mari sama-sama kita mari sama-sama kita beribadah, kita memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami, Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Apa kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah Tuhan pemenang bagi setiap kami, Yesus. Kau tidak pernah lalai di dalam hidup kami, Tuhan. Kau memberikan kemenangan bagi setiap kami, Yesus. Begini besarnya kami, Tuhan, untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu, Yesus. Kami percaya, Bapa, Engkau pasti mengurapi orang yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, ya Bapa, terima kasih. Dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya. Amin. Oke, saya akan buka Pastor Rudy, silakan di-unmute. Ya, shalom semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Kita percaya pada hari ini kita ada, semua bukan karena hebat kuat gagah kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang besar, dahsyat, yang kita terima di pada malam hari ini. Saya percaya pada hari ini kita boleh sharing firman Tuhan bersama sesuai hambanya yang pada hari Minggu kemarin telah membawakan firman Tuhan yang memberi kita kekuatan. Bagaimana hidup kita adalah hidup yang harus bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita sudah mendengar firman Tuhan itu ada di YouTube, ada di Facebook. Siapapun yang mengikuti firman Tuhan pada hari Minggu, saya percaya semuanya layak untuk menerima kuasa Tuhan, layak untuk menerima berkat Tuhan yang terbaik. Di pada malam hari ini kita bisa lanjut, kita baca di dalam pokok Yohanes, yaitu di dalam bacaan Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Saya percaya semua yang menyaksikan live streaming pada hari Minggu sudah membaca firman Tuhan di dalam pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Jadi kita tidak mengulang kembali pada malam hari ini, tetapi kita membicarakan pokok-pokok yang penting yang telah disampaikan oleh hambanya, sehingga kita boleh mengerti dan diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya baca lebih cepat. Kadang kehidupan kita seperti keluarga ini, di mana kita butuh Tuhan sebagai penolong. Tapi seolah cuek, tidak langsung menolong, tidak jarang membuat kita menanyakan apakah Tuhan berkuasa atas atau tidak. Saya percaya kita semua sering menanyakan apakah Tuhan ada, apakah Tuhan berkuasa atas kita. Tetapi pada pokok materi pada malam hari ini kita sudah mendengar dan kita bisa berkelanjut dan apa tujuan itu belajar. Inovasi yaitu suatu pembelajaran supaya kita mendapat hikmat yang daripada Allah Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah kita, langkah kaki kita, untuk kita bisa menyaksikan kebaikan, kemurahan Tuhan mengikuti kita. Tidak hanya sekedar mendapat ilmu atau menjadi siap atau terampil saja, tapi supaya kepercayaan
atau iman kita bertambah dan tumbuh, kembang, atau belajar percaya. 3 cara untuk menjadi percaya, yaitu yang pertama penundaan waktu. Mungkin penundaan waktu ini kita bisa berbicara delay atau kita menunggu di waktunya Tuhan. Karena ketika waktunya Tuhan belum tentu sama dengan waktunya kita. Mungkin kita suka membaca di dalam Lukas 1, kita berbicara tentang Maria. Maria ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupannya, memberikan dia seorang anak di dalam kandungannya, dia harus menunggu sampai dengan 9 bulan. Seperti itulah kita. Ketika kita mau menantikan mujizat Tuhan, kita harus belajar menunggu. Kita harus belajar setia menantikan berkat yang daripada Tuhan. Saya percaya menunggu itu bukan suatu yang mengenakan, tetapi suatu yang menakutkan atau suatu yang membuat kita khawatir, suatu yang membuat kita cemas, atau apapun juga. Tetapi saya percaya kita pada malam hari ini adalah orang-orang yang setia menunggu jawaban Tuhan yang terbaik. Yang kedua, dari kegagalan atau kesalahan di ayat 20-22, 32, 33, 35, 37. Yesus sedang mengajar muridnya untuk belajar dari kegagalan, lalu diubah menjadi percaya penuh kepada Yesus saja. Dicap gagal oleh orang-orang saat itu. Saya percaya ketika kita mengikuti Yesus, seperti Petrus seorang nelayan, ketika sehari-harian dia menjala ikan, dia tidak mendapati ikan yang dia peroleh. Tetapi ketika dia mau mendengar perintah Tuhan, ketika dia mau mengikuti setiap jejaknya Tuhan, saya percaya kita akan seperti Petrus. Kita akan menjala ikan yang jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Saya percaya firman ini kita tidak terlalu panjang dan lebar, tetapi kita akan ke halaman yang ketiga, yaitu dari kemustahilan. Di ayat 39, Tuhan sengaja membawa mereka ke dalam zona mustahil. Dulu untuk tujuan kuasanya sesudah 4 hari Lazarus mati. Hidup kita adalah hidup percaya bukan karena melihat. Tetapi Tuhan mau membuktikan di dalam setiap anak-anak Tuhan pada malam hari ini, apakah ada iman percaya kepada Tuhan. Apakah ada yang dapat kita berikan kepada Tuhan tanpa harus melihat mujizat Tuhan. Marilah kita pada malam hari ini, kita bersama-sama percaya kepada janjinya Tuhan, percaya kepada firman Tuhan yang hidup, yaitu Allah sendiri. Karena ketika kita percaya, ketika kita mau hidup di dalam kasih Tuhan, pasti Tuhan akan mempertontonkan satu hal, kuasa Allah yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin pada malam hari ini firman Tuhan yang saya sharingkan pada malam hari ini sudah lebih detailnya lagi bisa dilihat di dalam YouTube-nya Gereja IHK pada hari Minggu, di mana kita sudah menyaksikan firman Tuhan sudah dijelaskan secara rinci oleh hambanya, sehingga pada malam hari ini kita hanya menambahkan supaya iman kita menjadi kuat, menjadi percaya dan setia menunggu janjinya Tuhan, karena Dia adalah Allah yang membuat kemustahilan menjadi tidak mustahil di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Mungkin sebelum saya tutup firman Tuhan pada malam hari ini, izinkan saya memberi satu kesaksian, di mana memang Tuhan itu sungguh ada, Tuhan itu namanya Yesus Kristus, Dia ada buat saya, Dia ada buat kita semua pada malam hari ini. Di mana firman Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan pribadi saya. Saya memang orang yang berdosa, tetapi Tuhan mau pakai saya untuk saya bisa melihat dengan jelas bagaimana caranya Tuhan pakai saya di dalam kehidupan hari-hari lepas hari saya. Saya begitu menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini, walaupun saya belum diberkati besar, tetapi saya percaya berkat yang besar sedang menanti di dalam kehidupan saya. Saya melihat sepanjang tahun COVID 2020 sampai dengan memasuki COVID 2021 ini,
Sesungguhnya di COVID yang tahun kemarin, saya begitu tidak khawatir dan tidak takut sama sekali mengenai COVID-19. Memang virus itu ada. Tetapi saya punya iman, saya punya Yesus jauh lebih besar. Tetapi kemarin hari Sabtu, saya diteguhkan Tuhan, ceritanya seperti ini. Saya pulang dari aktivitas saya tengah hari, pulang dari tempat aktivitas, saya istirahat sebentar, tepat tengah hari kurang lebih, ya sekitar jam 2 siang, ada sesuatu roh intimidasi yang sungguh luar biasa, dia mengintimidasi saya secara gila-gilaan. Dia bilang, saya sakit, saya kena COVID, saya harus terkapar, saya harus terkapar. Tetapi roh saya berkata, saya tolak di dalam nama Yesus Kristus. Saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa terus. Saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi iblis itu tidak senang ketika saya memperkatakan satu nama yang penuh kuasa. Ketika waktu berjalan sore, ternyata saya ingin mandi. Jam 5 tepat saya mandi. Jam 5 tepat saya mandi. Ketika saya mandi, masuk ke kamar mandi, saya guyur air 1 gayung ke atas kepala saya. Begitu saya guyur air ke atas kepala saya, sepertinya Tuhan membukakan mata saya. Saya ada melihat sekelebat roh maut yang akan menutup mulut hidung saya. Saya melihat malaikat maut itu benar-benar ada dan real. Dia mau mencuri kemuliaan Tuhan, dia mau mencuri hidup saya. Jadi waktu dia tutup hidung saya, dia tutup mulut saya berdoa. Darah Yesus bungkus saya, darah Yesus patahkan segala kuasa kegelapan. Darah Yesus patahkan segala hal-hal yang tidak baik. Ketika saya bilang darah Yesus, saya selesai mandi. Cuma saya mandi 1 gayung, saya pakai handuk kembali. Saya lari ke kamar, saya masuk, saya berseru. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Ketika saya masuk ke dalam kamar, Tuhan Yesus tolong. Tetapi roh intimidasi itu begitu kuat. Dia bilang, saya harus sakit. Saya harus terkapar. Saya harus kena COVID. Tetapi saya tolak terus. Ketika saya tolak terus, saya berdoa. Saya nyanyi pujian. Saya berdoa. Hari Minggunya sama. Dia masih tetap mengintimidasi saya. Saya harus sakit. Saya harus sakit. Tapi saya tolak. Tapi saya tolak sembari saya berdoa, Tuhan, apa rencana Tuhan di dalam hidup saya? Apa maunya Tuhan buat saya? Dan saya simpan itu, saya tidak kasih tahu istri saya. Dan sore hari, ketika hari sore, saya memberitahukan istri saya. Saya panggil, Mih, ada anak saya. Mih, saya ceritakan, kemarin saya mandi, sepertinya ada malaikat maut yang memang sedang keliling di depan rumah saya. Dia mau mencuri kemuliaan Tuhan. Dia mau mencuri anak-anak Tuhan. Dia mau memberantas setiap anak Tuhan. Karena malaikat maut itu saya tidak tahu seperti apa, tetapi saya lihat Tuhan memberikan saya 1 talenta, 1 kepekaan untuk saya bisa melihat. Ternyata virus itu memang ada. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, Tuhan mengizinkan malaikat mautnya untuk menyerang anak-anak Tuhan yang kurang percaya. Sehingga setiap kita, anak-anak Tuhan, harus benar-benar percaya. Dan sampai hari Minggu itu saya ceritakan ke istri saya bilang, iya Pi, itu adalah roh sampar. Jadi saya keep cerita itu, dan saya hari Seninnya saya cerita ke Pak Paulus, Pak, Tuhan kasih tunjuk saya seperti ini. Sepertinya di luar sana banyak malaikat maut yang sedang mencari jiwa-jiwa yang akan dibawa dia pulang. Saya bilang ke Pak Paulus, ternyata begitu saya cerita, Pak Paulus konfirmasi ke saya bahwa itu memang benar. Ternyata tepat pada sore hari juga saya mendapat kiriman berita dari seorang hamba Tuhan. Saya dengar bahwa memang orang bilang terkonfirmasi bahwa malaikat maut itu memang Tuhan izinkan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan yang kasih saya berbicara, Tuhan yang kasih teguhan saya itu, ternyata Tuhan sudah konfirmasi juga dengan hamba-hamba Tuhan. Mungkin firman Tuhan pada malam hari ini saya bisa bagikan satu hal
buat kita semua pada malam hari ini. Biarlah kita punya iman yang teguh, iman yang tetap setia bersama dengan Tuhan, tetap di dalam jalan tuntunan Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita pada malam hari ini. Dan saya serahkan kembali ke hambanya, Pak Gembala, Pak Paulus Eko Dianto. Silakan. Thank you, Pastor Rudi Wijaya. Terima kasih, Pak. Masih bagiannya Pastor Fendi. Silakan saya kembalikan ke Pastor Fendi. Oke, terima kasih Pastor Rudi buat sharing firman, dan terima kasih juga buat kesaksiannya ya, sangat memberkati dan meneguhkan buat iman buat kita semua ya. Kita tahu hari-hari ini kita mungkin lagi dilanda pandemi COVID ya, yang second wave. Ya sama seperti Pastor Rudi ya. Jadi kalau misalnya memang tahun lalu mungkin saya juga nggak terlalu takut sih. Cuman tahun ini kayaknya nggak tahu ya, 2021 ini sepertinya gitu ya. Kalau saya ngerasain second wave ini beda gitu sama yang 2020 gitu. Jadi pandemi itu kayaknya circle-nya makin dikit gitu, makin dekat sama kita. Saya ngelihat bahwa banyak keluarga, banyak teman kantor, banyak teman sepelayanan yang terkena gitu ya. Bukan hanya terkena, tapi juga mengalami sakit sampai ada yang dipanggil Tuhan. Ya pasti ya ada rasa intimidasi. Tapi kita percaya bahwa yang disampaikan oleh Pastor Rudi juga pernah dikonfirmasikan ya sama istri saya juga, bahwa entah waktu kenapa gitu, kayaknya malam-malam gitu ya, kita pernah dikonfirmasi juga bahwa saya disuruh sama istri saya disuruh urapin minyak gitu satu rumah gitu, terutama pintu gitu. Saya juga nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba istri saya ada gerakan seperti itu. Kita hanya berdoa, kita hanya taat, kita hanya ikutin arahan Tuhan. Ya tapi ya saya juga sempat sampaikan ke saudara-saudara istri saya, saudara-saudara saya. Cuman ada yang memang ketawain gitu. Nggak usah lah gitu-gituan. Dengan iman aja gitu. Tapi istri saya sama saya bilang, ya terserah, tapi kita kan percaya iman, kita juga harus bertindak gitu. Tapi karena beliau nggak percaya gitu, hanya ketawain, saya nggak mengatakan ini sebuah sebab akibat ya. Tapi yang saya lihat dia malah dan keluarganya terpapar COVID gitu. Jadi memang benar seperti Pastor Rudi katakan bahwa COVID ini bukan hal yang main-main gitu. Bukan dikatakan bahwa orang Kristen yang tidak beribadah di gereja itu orang Kristen yang tidak punya iman, tidak gitu. Justru Yesus pada Yohanes 11 itu mengajarkan kita untuk belajar percaya gitu. Di saat-saat kritis, di saat-saat Tuhan sepertinya delay, sepertinya absen ya. Lazarus itu kan lagi sakit-sakitnya, lagi parah-parahnya. Kalau saya pikir kan itu dalam kondisi mungkin sekarang ini udah ICU gitu. Bisa dibayangin saudara-saudaranya itu benar-benar ngarepin Yesus pada saat itu untuk hadir gitu. Tapi ya itulah Yesus gitu. Pada saat itu dia malah nggak hadir, malah dia berkatakan dia sengaja menunda. Nah kita mungkin merasakan hari-hari ini juga begitu gitu ya. Saya mendapatkan firman itu sebenarnya saya bilang Tuhan ini kan saya udah pernah utarakan gitu. Tapi beda ya memang rasanya gitu. Saya merasa bahwa kadang Tuhan juga melakukan hal yang sama dengan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Saya bilang, kenapa Tuhan menunda? Kenapa Tuhan mengizinkan? Banyak sekali teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan yang saya kenal baik, masih muda usianya. Kayaknya kok mereka pergi terlalu cepat gitu. Ya, tapi ya itu kedaulatan Tuhan sekali lagi. Tuhan hanya berkata, untuk hal ini sekarang kau tidak mengerti, nanti engkau mengerti. Ya, jadi sama seperti Maria dan Martha. Belajar percaya lewat apa? Lewat delay, lewat hal-hal yang sepertinya penundaan. Tapi kalau kita sabar menanti janji Tuhan, saya dapatkan dari kitab Ratapan 3, Tuhan itu baik. Ya, baik buat mereka yang berharap kepadanya dan sabar menunggu. Jadi seperti itu. Ya, jadi mungkin Pak Paulus juga banyak ya yang mau disampaikan hari ini. Saya juga nggak tahu kenapa bisa berkorelasi juga secara spirit sama Pastor Rudi. Juga sepertinya Pastor Paulus juga pernah menyampaikan juga ya, kalau saudara nyimak minggu lalu, bahwa
COVID ini sebenarnya ada roh yang memang membawa penyakit ya. Itu yang memang kita harus tolak gitu. Ya mungkin itu aja sih ya teman-teman, mungkin ada yang mau sharing sedikit aja. Kita masih ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Mungkin teman-teman kalau mau sharing, mau nambahkan atau mau berbagi cerita atau kesaksian mungkin selama 1 minggu ini, saya sudah unmute, silahkan. Saya menyapa juga nih, ada Pak Adi Suyadi, Shalom Pak Adi, ada Bu Anita, Shalom Pak David, Shalom Pak David, Pak Jarod, Shalom. Banyak ya teman-teman baru ya, Bu Ling Ling, Bu Nani Rita, Bu Nita Wahyu, Cik Serafin, Shalom. Oke, ada yang mau sharing? Biasanya kalau ditanya sharing, pada diem. Apakah jadi sebelum kita masuk dalam pengurapan minyak, saya mau menyampaikan nanti ada dasar firman Tuhan dan juga ada lanjutan sebuah cerita dari Korudi tadi ya. Tapi sebelumnya silahkan ya untuk Bu Nani kayaknya senyum-senyum itu dari Jawa Tengah mau menyaksikan sesuatu. Silahkan Bu Nani. Malah. Silakan, kita santai saja, teman-teman. Iya. Sebentar. Iya, sebentar ya. Selamat malam, Bapak Ibu yang terberkati Tuhan. Kedengar nggak suara saya ya? Kedengaran. Merdu, seperti wajibnya. Iya, saya mau bagikan kesaksian saya ketika terpapar COVID. Saya itu tidak menyangka kalau saya terkena COVID. Karena memang kerjaan kami di laboratorium itu ngurusi yang namanya sputum yang dikeluarkan dari paru-paru. Saya tidak menyangka karena kerjanya kami sudah sesuai prokes dan di biobis yang berarti sudah semua itu tertata rapi dan tidak ada istilah Jawanya cepretane gitu enggak. Tapi kenapa yang saya? Nah, waktu saya terpapar COVID itu begini. Saya tidak bisa bau dan saya itu cuti indera. Lah kan cucu saya udah lahir, saya mau sepasaran gitu ya. Begitu mau divaksin, saya disuruh mengisi. Di situ ada kriteria yang dicentang sebelum divaksin. Ternyata kami waktu itu Jumat mengalami flu, tapi sudah kami internal sudah sembuh. Nah, tidak jadi divaksin, kemudian di antigen semua negatif, di ronsen negatif, di pemeriksaan laborat semua negatif. Tapi dari pihak laborat harus di PCR. Nah, setelah di PCR itu kami dinyatakan positif. Secara tidak kami sadari, kami langsung bilang ke anak-anak, Dek, Ibu positif, mau ke tempat ini, kamu semua tolong PCR semua. Nah, puji Tuhan, yang kena hanya kami sendiri. Jadi semua anak, menantu, cucu, suami semua negatif. Nah, selama kami isoman, kami itu juga tidak menyangka begitu kebaikan Tuhan itu dinyatakan, padahal kami juga tidak pernah berbuat apa-apa, hanya kami itu misalnya ada apa-apa ya hanya bisa dukung doa, memberikan sesuatu dengan ikhlas juga. Tapi waktu kami selama isoman 14 hari ya, 2 minggu lebih itu, begitu berkat itu mengalir, saya juga tidak menyangka tempat disediakan, bahkan itu kalau di rumah VIP, ada wifi-nya, ada TV, sembarang komplit, padahal itu belum jadi, tapi dikhususkan ini khusus tinggal Mbak Rita gitu aja. Nah, sekarang berjalan gitu, setiap malam kan nggak bisa tidur, saya hanya gini, apa ya maksud Tuhan di dalam kehidupanku, kok sampai aku terpapar COVID. Setiap malam itu saya mencari, kenapa? Untungnya kok saya, bukan anak-anak atau yang lain, atau keluargaku yang lain. Untungnya saya imani, saya oncai setiap malam. Saya dekat setiap pagi itu juga kami juga mendekatkan diri saat teduh, doa malam, doa pagi. Kami waktu siang pun juga baca firman. Tapi kenapa kok ini masih isinya bukan diuji ya? Kenapa aku yang kena gitu ya? Nah, setelah kami selama beberapa hari itu
ada suatu suara gini, jangan takut. Meskipun 1000 rebah di sisimu, Allah tetap menolong. Dan 10.000 rebah di kananmu, Allah tetap penolong. Itu yang membuat kami kuat. Jadi virus yang berbanyak datang di tubuhku itu waktu itu, kami tidak takut. Meskipun secara manusiawi kami itu turun. Tapi kami imani waktu kami turun, Tuhan naik, mendorong dan menguatkan kami. Dan ketika kami naik dan itu turun menolong kami. Sehingga apa yang kami alami ini benar rencana Tuhan. Dan sesudah kami sembuh, kami akan buat kesaksian terus bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu selalu ada, bukan dari kami pribadi, tapi kepada anak-anak, bahkan kami semua dalam keluarga dan saudara-saudara kami yang lain. Ini ada suatu kesaksian dan sukacita kami. Ternyata pada saat ini pun kami bisa masih bertemu dengan panjenengan semua. Itu adalah berkat yang luar biasa. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Haleluya. Satu RT ini Bu yang tepuk tangan. Ada Ibu Anita, selamat datang. Selamat bergabung. Mana Ibu Anitanya? Jadi hilang Ibu Anita. Tadi lanjut Pastor Fendi. Oke. Mungkin ada yang mau berbagi cerita lagi? Oh, ini Ibu Anita muncul lagi. Ci Iva ada mau cerita? Iva. Ya, salam Pak semuanya. Ya, shalom. Saya sih mau cerita tentang kekhawatiran ya. Mungkin dalam beberapa hari ini ya, 2 mingguan inilah ya, sejak corona ini lebih ganas, boleh dibilang seperti itu. Dan setiap hari, hampir setiap hari, saya itu dengar di sekitar saya, di sekitar rumah saya, itu ambulans selalu lewat gitu. Dan udah beberapa hari ini, bahkan baru sore tadi ada yang meninggal di belakang rumah saya bahkan gitu kan. Dan kemarinnya ada di dekat, pokoknya sekitar rumah saya ini dalam 2 hari ini 2 orang yang meninggal gitu kan. Saya bilang, aduh, gimana Tuhan gitu. Sementara saya dikelilingi setiap hari sama hal-hal yang membuat saya khawatir, membuat saya takut. Mau aktivitas keluar pun takut. Jujur, dalam keadaan seperti ini pun mau ke pasar pun saya takut gitu. Bahkan mungkin dibilang memang pasar dekat sama rumah saya. Cuman karena terlalu banyak berita-berita dan juga memang bukan berita yang nggak saya ketahui. Itu yang saya ketahui adalah orang meninggal di sekitar saya, baik ya dengan terpapar COVID gitu kan. Itu membuat saya lebih takut lagi untuk beraktivitas keluar ataupun kemanapun itu. Terus itu semakin mengintimidasi saya untuk, aduh gimana nih, harus seperti apa nanti, kalau seperti ini gimana, kalau nanti aku seperti ini gimana, anak-anak saya gimana gitu. Itu setiap hari itu timbul rasa takut, rasa khawatir. Tapi puji Tuhan, Tuhan meneguhkan saya gitu, meneguhkan saya, dan jangan pernah khawatir, belajarlah untuk tetap percaya gitu kan. Dan itu saya diteguhkan lagi melewati firman yang kemarin dikhotbahkan oleh Pastor Fendi hari Minggu kemarin. Itu saya, ini bagus banget, ini kayaknya benar-benar itu Tuhan selain meneguhkan saya lewat firman yang saya baca, Tuhan meneguhkan kembali lewat khotbah Pastor Fendi kemarin. Tetap belajar untuk percaya kepadaku.
aku itu Tuhanmu gitu. Aku Tuhanmu, aku sanggup melakukan apapun. Kekhawatiran kamu itu serahkan kepadaku gitu kan. Aku adalah penopang bagi kehidupan kamu gitu. Jadi jangan pernah khawatir. Aku adalah pelindungmu gitu. Jadi pas habis saya dengar khotbah kemarin itu, semakin saya percaya bahwa Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita, bagi keluarga kita semua, termasuk dan juga terlebih buat saya dan anak-anak saya di rumah ini, yang apa namanya, yang mungkin saya terlalu mungkin kepercayaan saya itu lemah, karena memang banyak kejadian di sekitar saya. Ini meninggal dari WA sore tadi, wah ini meninggal loh di sebelah sini, di belakang rumah kita gitu kan. Terus sakitnya kenapa? Sakitnya ya begitu gitu. Dan itu semakin melemahkan saya gitu, melemahkan. Aduh, gimana Tuhan, gimana nanti kalau begini, gimana Tuhan kalau terjadi seperti ini Tuhan. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan itu tetap dengan firman yang saya baca dan juga saya dengar lewat hambanya, itu benar-benar meneguhkan saya bahwa kita nggak perlu khawatir. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah tetap percaya, mengandalkan Tuhan seutuhnya, 100% kita harus percaya pada Tuhan. Itu saja sih yang saya bagikan. Kita tidak perlu khawatir gitu. Ya tetap nggak perlu khawatir, ya kita tetap harus pakai hikmat juga. Jangan nggak khawatir, kita mau kemana-mana seenak kita. Tetap prokes kita harus tetap jaga. Itu aja sih yang saya dapat bagikan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Civa. Terima kasih. Tadi ada Bu Anita. Bu Anita udah unmute. Tadi mana ya? Ada Bu Anita, silakan menyapa dengan Ibu Nani. Mbak Nit. Disconnect kayaknya. Oke. Nanti kita beri kesempatan Pak David Agus Saputra kali ya. Silakan Pak. 2-3 menit. Tolong tampilkan wajahnya Pak David. Baru sembuh dari COVID. Pak Jarod kemarin sudah kesaksian di Tuhan. Ya, Pak Jarod ini angkatan udara. Wow, luar biasa. Mana Pak David? Nah, ini di-unmute Pak David. Di-unmute dulu. Selamat malam semuanya. Saya sekitar tanggal 19 Juni itu saya tes swab. Putra itu sama, Pak. Yang lain di mute aja, tolong. Saya sekitar tanggal 19 Juni itu saya swab antigen, terus saya dinyatakan positif pada saat itu. Kemudian kita melakukan isoman dan tes PCR pertama itu hasilnya saya adalah positif. Pada saat saya melakukan isoman tersebut, saya tinggal di kebetulan usaha saya ada di perhotelan, jadi saya tinggal di hotel sendiri. Di situ saya merasakan bahwa saya ini sakit. Ternyata Tuhan itu memang Tuhan itu mengizinkan saya sakit, karena selama ini saya itu tidak pernah tinggal di hotel sendiri. Jadi saya itu tidak mengetahui sebenarnya seperti apa kondisi daripada hotel. Pada saat sakit itu saya bawa secara positif aja, berpikir bahwa ini kesempatan saya untuk melihat kondisi daripada hotel sendiri. Jadi pada saat sakit itu yang saya pikirkan adalah hal positif, bahwa saya diizinkan Tuhan untuk sakit dan saya untuk diperbolehkan Tuhan untuk tidur di situ untuk merasakan sendiri kondisi daripada tempat usaha saya sendiri. Dalam kondisi sakit tersebut, saya merasakan bahwa
kasih Tuhan itu sangat besar ke saya ya. Saya tidak merasa pada saat saya kena COVID itu PCR saya adalah 22 angkanya. Tapi dalam kondisi sakit tersebut saya tidak hilang penciuman, saya tidak hilang indera perasa. Saya juga tidak mengalami hal-hal seperti yang mungkin disebut orang-orang lainnya seperti mual yang berkepanjangan atau pusing yang berat atau kemudian batuk-batuk yang berat. Semuanya itu mungkin karena hari-hari saya lewati dengan saya berpikir positif, saya berpikir tetap menjalankan pekerjaan saya di saat itu. Juga pada saat saya sakit itu Pak Paulus mengajarkan saya untuk belajar mulai membaca Alkitab mulai dari Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian, dan saya bersyukur bahwa waktu-waktu yang saya sempatkan pada saat isoman tersebut, saya diberikan waktu yang cukup luang untuk banyak belajar dan membaca Alkitab yang mungkin selama ini saya tidak pernah pelajari atau saya tidak pernah baca, terutama Perjanjian Lama. Di situ saya belajar banyak mengenai para nabi, mulai dari Abraham, mulai dari Isa, mulai dari Yakub, semuanya begitu bahwa kasih Tuhan itu begitu besar terhadap umat manusia, dan Tuhan itu sudah mengatur hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang sampai sekarang pun saya masih diminta oleh Pak Paulus terus untuk membaca Alkitab tersebut, dan saya harapkan saya bisa terus konsisten untuk membaca dan sampai selesai. Tuhan, saya sudah melewati beberapa, saya sudah sampai pada mungkin sampai saat ini Pak Paulus sudah tahu, mungkin saya sudah sampai ke Samuel 2, dan itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa buat saya, bahwa saya bisa merasakan suatu kenikmatan, satu kenyamanan di mana saya bisa belajar Alkitab. Terima kasih Pak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak. Puji Tuhan. Tepuk tangan. Pak David. Haleluya. Thank you Pak David untuk kesaksiannya yang sangat luar biasa. Nah, Pastor Fendi, saya ambil alih ya, teman-teman, sebelum kita nanti masuk dalam urapan minyak ya, saya minta nanti juga semua disiapkan minyak urapannya ya. Seperti ini, bisa dengan seperti ini. Kalau ini dari Israel, teman-teman juga mungkin ada di rumah ada baby oil atau ada minyak yang baru, minyak apa, kalau nggak ada ya minyak sayur, enggak apa-apa. Ya, tapi begini teman-teman, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pastor Rudi Wijaya, bahwa benar ya, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak gampang. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang membuatkan bahwa setelah ini ya, what next? Apalagi. Betul. Karena ini menggenapkan firman Tuhan. Jadi harus kita mengerti bahwa kita mengandalkan Tuhan itu bukan merupakan suatu hal yang ketika kita tidak kuat baru kita mengandalkan Tuhan, tidak, tetapi dalam kondisi apapun kita selalu harus mengandalkan Tuhan. Ya, tadi dikatakan ada Pastor Rudi Wawa, ada malaikat maut, betul ya. Saya mau sharekan satu ayat firman Tuhan ya, supaya kita semua mengerti ya teman-teman. Tunggu ya, saya akan sharekan bahwa ini ada, seringkali saya minta semua membaca ini ya, di dalam mana tadi, oh ini wis hilang, tunggu saya cuma jadi hilang, maaf, saya pakai yang biasa aja gitu.
Oke, saya sharingkan ini aja deh. Ya, karena saya mau pakai yang advance, tidak bisa masuk. Saya minta kita membaca, terutama di ayat yang kelima dari Mazmur pasal 91 ya. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam, ya, dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi benar, ini adalah sesuatu yang di dalam pandemi ini, di dalamnya itu ada sebuah kuasa kegelapan yang menunggangi persoalan ini. Ya, kita tidak tahu apakah ini benar-benar betul-betul secara natural virus itu seperti itu atau tidak. Saya kira ini bukan urusan kita, tetapi urusan kita adalah mari kita tetap percaya, ya, bahwa sesungguhnya memang firman Tuhan berkata bahwa ada penyakit sampar, ya, yang mendatangi pada waktu petang. Ya, tadi firman Tuhan berkata seperti itu, ya. Jadi ini tidak main-main, ya. Nah, ini hanya akan kita bisa lawan, ya teman-teman, ya. Dengan apa kita bisa lawan? Yaitu pada waktu kita mendapatkan pengurapan Tuhan. Ya. Jadi tadi dikatakan Pak David ayat yang ke-7, walau 1000 rebah di Ibu siapa tadi ya? Bu Nita, Pak Bu Nani. Oh ya Bu Nani, walau 1000 rebah di sisi kiri dan 10.000 rebah di sisi kanan, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Ya. Tapi bukan berarti kita kemudian orang Kristen itu kalau kena COVID itu lalu kita berkata, oh kamu berdosa, Tuhan sedang murka sama kamu, ada roh maut. Tidak. Ingat ya, Lukas 10 ayat 19 berkata, aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan. Jadi walaupun mungkin ada yang kena, tapi tidak akan membahayakan bagi kita. Ya, karena kita harus masuk dalam naungan Tuhan. Pengurapan itu memampukan kita. Ingat Daud, ya, tadi Pak David diskusi dengan saya, ya, tentang Saul, ya, tentang Daud, ya, banyak hal, ya. Tetapi ingat Daud itu ada dalam pengurapan Tuhan. Kenapa Daud pengurapannya itu beda dengan raja-raja yang lain, dengan Raja Saul misalnya, ya. Nah, pengurapan ini diperkuat oleh pujian dan penyembahan. Ya, saya ulangi, ya. Pengurapan itu akan bereaksi, kalau Bu Nani, ya, di lab itu ada namanya reaksi. Dulu kita diajari yang mengendap putih itu dengan AgNO3 itu apa saja, ya, AgPPHG dan seterusnya gitu ya. Jadi ada sebuah reaksi. Nah, pengurapan ini akan bereaksi bukan hanya ketika kita mendengar firman ternyata, ya, tapi ketika kita masuk dalam puji-pujian dan penyembahan. Jadi maka itu pesan saya setelah kita menerima pengurapan minyak malam hari ini, saudara, kita harus masuk dalam pujian dan penyembahan. Saul pernah melakukan kesalahan, ya. Daud pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya Saul apa? Hanya mendahului, ya, Samuel, ya, karena Samuel ditunggu nggak pulang-pulang, nggak datang-datang, ya. Lalu Saul ini dengan gagah beraninya membakar korban ukupan di hadapan Tuhan. Setelah dibakar, Nabi Samuelnya datang. Nah, semestinya kerajaan Daud itu, kerajaan Saul itu akan ditetapkan Tuhan sampai ke anak cucunya. Kata ditetapkan itu diperuntukkan. Jadi bapaknya ini, ya, melengserkan atau mewariskan kerajaannya itu kepada anak cucunya. Tapi karena Saul ini walaupun sudah menerima pengurapan, tapi tidak suka memuji menyembah Tuhan. Ya, bahkan sudah lihat Saul juga mengizinkan orang-orang Israel itu masuk dalam penyembahan berhala. Ya, jadi Tuhan itu tidak suka ternyata tentang hal yang tidak kudus, gitu ya, tidak mengandalkan Tuhan itu Tuhan tidak suka. Tapi lihat perbedaannya, ya. Daud kelirunya apa? Lebih parah daripada kekeliruannya Saul. Ya, dia membunuh Uria, ya, lalu dia ambil istrinya, ya. Menurut saya ini kejahatan yang sangat luar biasa. Tapi kenapa kok Tuhan mengampuni? Selain Daud minta ampun sama Tuhan, ya, ditegur
nabi, lalu dia mengambil abu dan taruh abu di atas kepalanya, dia duduk di abu dan memakai kain kapung, ya. Dan Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan. Pengurapan itu Tuhan pulihkan kembali. Jadi teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Ingat, ya, ini adalah sesuatu jerat penangkap burung, ya. Seperti saudara membaca Mazmur 91 itu semua tentunya baptismus sudah apa. Karena itu lagu wajib buat kita semuanya. Ya. Nah, kalau kita dalam perlindungan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Bukan hanya Daud yang memiliki gelar beloved, ya, tetapi kita pun juga akan memiliki gelar. Apa gelarnya? Biji mata Tuhan. Amin. Ya. Maka itu pesan firman Tuhan kalau kita kupas tidak akan selesai-selesai. Pesan saya hanya mari ambil minyak urapan, ya, dan malaikat maut tidak akan masuk ke rumah kita, ya. Malaikat pencabut nyawa ya tidak akan masuk ke rumah kita akan dilalukan daripada yang jahat, tetapi juga jangan ngawur, tetap prokes, tetap berhikmat, tetap hati-hati, ya. Tidak ada yang membahayakan ketika kita ada dalam pengurapannya Tuhan. Masuk dalam puji-pujian dan penyembahan, ya. Nanti yang ada di Zoom ini ya semua ambil minyak urapan lalu diolesi minyak urapan. Yang Katolik boleh pakai tanda salib, yang karismatik silahkan pakai tanda apa saja, ya, taruh begini. Nah, setelah itu anggota keluarga saudara diurapi minyak semuanya satu persatu. Selesai anggota keluarga, bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga keluar rumah, ya, urapi rumahmu pojok kiri, ya, depan pojok kiri, kanan pojok kiri, belakang pojok kiri, ya, dan belakang pojok kanan. Sambil berkata, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melalukan daripada yang jahat. Ya, karena yang jahat itu banyak. Ya, Tuhan melalukan daripada yang jahat. Nah, sebelum masuk rumah, setelah mengurapi itu tadi, di ambang pintu, ya, kiri, kanan, dan atas. Ya, saudara kasih minyak urapan. Dalam nama Yesus, Tuhan melalukan daripada yang jahat. Dengan iman percayamu, ya, saya yakin dan percaya Tuhan akan melalukan kita daripada yang jahat. Kalau toh seandainya, ya, ada sesuatu, ingat Lukas 10 ayat 19. Aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan. Pak David kena virus COVID, tapi tidak berbahaya, ya. Bahkan tidak berasa apa-apa. Ini memang programnya Tuhan supaya baca Alkitab di hotelnya sendiri. Ya, kalau tidak gitu, tidak baca Alkitab. Ya, hanya jadi pendengar yang setia, gitu ya. Nah, Gunani diizinkan Tuhan seorang kerja di laboratorium, diizinkan Tuhan. Prokes sudah. Bahkan dulu waktu kita kuliah itu ada namanya P3 Lab. Nah, jadi semua diajari gimana caranya kita tuh steril. Bahkan saudara ingat ya, orang laboratorium itu ini tutup gelas, ya. Kalau Anda membuka gelas, ya, ini orang lab, ya. Ini gelas, lalu ini tutupnya. Orang lab itu kalau naruh tutup itu tidak mungkin ininya ditaruh di bawah itu seperti ini. Orang lab itu pasti ini akan ditaruh di atas. Ya, kenapa? Sudah diajari bagaimana hidup bersih. Sudah diajari bagaimana higienis, ya. Sudah diajari bagaimana ini supaya tidak terkontaminasi, ya. Ciri-cirinya orang lab begini. Nah, ini nutup begini dibuka, nggak mungkin ditaruh begini, tak begitu. Ya, begini. Pasti naruhnya tuh kebuka begini. Ya, gitu. Itu pun masih kena. Ya. Itu pun masih kena. Nah, maka itu ini bukan penyakit kutukan, ini bukan penyakit Tuhan sedang murka, tapi bagi anak-anak Tuhan diizinkan supaya kita mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, tidak ada yang membahayakan. Saya berdoa yang menerima pengurapan minyak tidak ada yang meninggal dunia. Roh maut, ya, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir, setelah ini semua sudah lakukan semuanya.
semua harus belajar membaca, menghafalkan Mazmur 91. Ya, orang boleh berkata apa saja, dilihat dari sisi teologi, ini begini, ini begitu, nggak cocok, tapi bagi kita cocok saat-saat. Amin. Oke, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semua ambil minyak urapan, saya minta semua diangkat minyak urapannya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, angkat minyak urapan semua dalam hadirat Tuhan. Oh, Ramasyara, Pataka, Shikara. Oh, Ramatakana, Masyatakana, Masyikiara, Latakana, Masyakara. Oh, Ramatakana, Masyikiara, Masyikiara, Latakana. Dan kalian silakan berbahasa roh. Katolik yang PKI. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kami sudah banyak belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkan juga banyak kesaksian yang meneguhkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Engkau adalah Tuhan yang hidup, kuasa-Mu sekarang selamanya tidak akan pernah berubah. Hari ini kami akan melakukan tindakan iman kami. Seperti apa yang Tuhan katakan bahwa tanda-tanda ajaib menyertai orang yang percaya. Dan Engkau telah memberikan kuasa kepada kami untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan musuh sehingga tidak membahayakan bagi kami. Amin. Berubah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Tapi tidak akan pernah menimpa kami, Tuhan. Sebab Engkau perlindungan bagi kami. Inilah minyak urapan. Mengurapi minyak urapan ini terus akan melahirkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, menjadi minyak urapan yang dahsyat, menjadi minyak urapan yang tahir, dikuduskan Tuhan, disucikan Tuhan. Waktu kami pakai untuk mengolesi anggota keluarga kami, ada tanda di alam roh, semua anggota keluarga kami ada dalam kendali Tuhan. Amin. Urapan keselamatan semuanya dalam nama Yesus. Amin. Waktu kami pakai untuk kanan kami, pojok kanan atas ke pojok kiri, kanan belakang juga kiri kanan. Amin. Rumah kami ada tanda Tuhan melalukan daripada yang jahat. Pada waktu kami oleskan di ambang pintu kami, maka malaikat maut akan melewati rumah kami. Kami aman dalam perlindungan kuasa Yesus. Inilah minyak urapan yang sudah diurapi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama berkata. Amin. Silakan ambil minyak urapan. Saudara boleh mengurapi jidatnya masing-masing sambil serentak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aman dalam perlindungan kuasa Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nanti dilanjutkan setelah Zoom selesai, anggota keluarga, saudara orang itu semua seperti apa yang saya beritakan tadi, rumah, ambang pintu, saudara-saudara semua urapi. Di nama Tuhan, saya sudah menyampaikan pesan Tuhan dan saya harap semuanya kerjakan dengan baik. Doa saya, kita semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kita semuanya dalam anugerah Tuhan. Kalau toh ada sesuatu, tidak ada yang membahayakan bagi kita. Hanya gatal-gatal sedikit. Amin. Ya, hanya gatal-gatal sedikit. Tolak, lawan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan dilanjutkan yang berdoa syafaat. Nanti dilanjutkan Pastor Charlton untuk tutup dalam doa berkat. Haleluya. Di unmute siapa yang doa syafaat? Silakan Cifebo. Cifebo. Mari kita sama-sama, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk
ibadah GIC pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapak, kami semua masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan perlindungan yang sempurna, bahkan dari sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau menjagai kami. Kami bersyukur Bapa, dan kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengambil alih, yang berdaulat atas kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, untuk sharing juga Tuhan, kami bersyukur di mana kami boleh saling menguatkan Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan pemilik hidup kami, dan hidup kami ada dalam tangan-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas kami. Dan biarlah kami terus berharap, berpegang kepada Engkau, dan tetap percaya apapun yang terjadi di sekeliling kami percaya Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang selalu menjaga, melindungi kami, yang menjauhkan dari kami daripada yang jahat. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang terbaik bagi anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan, yang ada pada malam hari ini, yang mengikuti GIC pada malam hari ini. Engkau memberkati kami satu persatu dimanapun kami saat ini berada. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu, anugerah-Mu Engkau curahkan kepada kami semua. Kesehatan, kekuatan, perlindungan, berkat melimpah Tuhan Engkau berikan kepada kami semua. Dan juga Tuhan memberkati gereja kami Tuhan, IHK kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap kegiatan-kegiatan gereja kami Tuhan, bahkan ibadah walaupun saat ini masih online Tuhan, kami percaya Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan tetap dinyatakan, dan saat kami Tuhan melakukan ibadah online Tuhan, kuasa-Mu tetap dinyatakan, dan kami menerima pemulihan daripada Engkau Bapa. Engkau juga memberkati Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Paulus Eko, dimanapun dia melayani Engkau Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan, baik di dalam kesehatannya, keluarganya, pelayanannya, Tuhan selalu menyertai, memberkati. Engkau juga memberkati semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan gereja IHK juga Tuhan, semuanya Engkau berkati, bahkan gereja-gereja satelit yang di Bandung, di Bogor, di kota Tuhan, HS Ministry dan juga IHK Internasional. Tuhan memberkati semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati semua jemaat IHK dimanapun mereka berada Tuhan saat ini Bapa. Engkau jagai, Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka Tuhan. Bila ada yang sakit saat ini Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan. Bila ada yang kekurangan Tuhan juga berikan berkat yang melimpah bagi mereka Tuhan. Yang juga Tuhan yang butuh penghiburan, Tuhan juga berikan penghiburan, kelegaan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami percaya, bila ada saat ini keadaan seperti ini, kami percaya Engkau punya rencana atas Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan Indonesia, boleh pertobatan terjadi, bangsa kami dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa untuk kembali kepada Engkau Tuhan. Engkau juga berkati gereja-gereja Tuhan, biarlah memiliki kesatuan hati, gereja-gereja boleh bersatu untuk menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, saling menopang, saling menolong Tuhan, semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga dimanapun mereka berada Tuhan, juga Tuhan berikan kesatuan hati, biarlah sama-sama berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati para pemimpin kami, Presiden kami Tuhan, Pak Joko Widodo beserta jajarannya Tuhan berkati, beri hati yang takut akan Engkau, memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana, dan juga berkati Tuhan, tim medis juga Tuhan yang saat ini mereka sedang berjuang Tuhan di garda terdepan di dalam merawat pasien-pasien Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau juga berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka kuat Tuhan di dalam menjalani tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan Tuhan juga terlebih menjagai kami semua Tuhan, seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tetap memelihara kami, memberkati kami. Kami percaya janji-Mu Tuhan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu, dan GIC pada malam hari ini sudah selesai, dan kami percaya berkat-Mu terus Engkau curahkan bagi kami, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Dan sebelum kami
menyelesaikan ibadah ini, menutup ibadah ini kami juga Tuhan, kami mau menerima berkat daripada hamba-Mu. Mari Bapak Ibu semua, kasih Tuhan sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Bapa sendiri, mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan kita minta berkat kepada Tuhan. Kembalilah kepada kehidupan masing-masing, kepada kehidupan keluargamu, kepada kehidupan pekerjaanmu, dan bawalah serta berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, berkat yang akan dibawa mengalahkan kemustahilan, kasih yang sempurna daripada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Terus kita yang bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai saat Tuhan akan menjemput kita di awan yang permai. Mari itu semua sedang diberkati Tuhan, diluputkan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih semuanya. Izinkan sebelum kita tutup, alangkah indahnya kita foto dulu ya. Ini kan ada Pak Jarod ganteng sekali, belum lama nggak ketemu, sudah 130 tahun. Tadi semua dibuka wajahnya. Pak David, Ibu Liani, Ling, Darren, iya, Ibu Anita. Ini Pak David, ini David siapa ini? David Prastyo ya? David Prastyo dari Jawa Tengah. Pendeta David Prastyo dari GITJ. Gereja Injil Tanah Jawa. Oh, ada Serafin. Yes, puji Tuhan. Masih bisa bahasa Indonesia atau bahasa Arab terus? Ini tunangannya dari Arab. Oke ya, semua senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Oh, ada Ibu Dian. Ibu Dian manggil Mbak Borosi.